Apa yang akan kamu lakukan jika orang yang paling kamu cintai tiba-tiba menatap matamu dan meminta izin untuk berpoligami dengan sahabat karibmu sendiri? Kebanyakan wanita mungkin akan menangis histeris atau mengamuk sejadi-jadinya. Namun, bagaimana jika luka pengkhianatan yang terlalu dalam justru membuat air mata itu mengering? Dalam kisah kali ini, seorang istri justru membalas pengkhianatan suaminya dengan sebuah senyuman yang teramat tenang. Ia mengabulkan permintaan itu, namun dengan menyodorkan sebuah syarat mutlak yang kelak akan membuat sang suami menangis dan menyesal seumur hidupnya. Ayo simak ceritanya sampai selesai. Malam itu bermula seperti malam-malam lainnya di rumah kecil keluarga Sagara yang hangat dan penuh dengan kedamaian. Hujan rintik-rintik baru saja reda mengguyur perumahan mereka, meninggalkan aroma tanah basah yang menyeruak masuk melalui celah-celah jendela ruang tamu. Udara di luar terasa jauh lebih dingin dari biasanya, membuat Kinasih secara refleks merapatkan madu turica pasmina berbahan katun tebal berwarna coklat susu yang melingkar menutupi dada dan bahunya. Kinasih berdiri dengan tenang di dapur kecilnya yang tertata sangat bersih dan rapi. Matanya memperhatikan uap panas yang mengepul pelan dari moncong teko aluminium di atas kompor. Suara air mendidih terdengar berirama memecah kesunyian, seolah menjadi satu-satunya nyanyian pelipur lara yang menemani keheningan malam itu. Dengan gerakan perlahan yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang seorang istri, Kinasih mulai menyeduh 2 cangkir teh melati kebanggaannya. Teh melati adalah minuman kesukaan Sagara, suaminya tercinta. Setiap malam sepulang dari hiruk-pikuk pekerjaan di kantor, pria itu selalu mencari kehangatan dari secangkir teh yang dibuatkan khusus dari tangan istrinya. Kinasih melata 2 cangkir porselin putih itu di atas nampan kayu tua, sebuah nampan bersejarah yang dulu mereka beli bersama dengan harga murah di pasar Loak saat mereka baru saja menikah dan belum memiliki harta apa-apa. Senyum kecil yang tulus terukir di bibir Kinasih saat kepingan memori mengingat masa-masa sulit itu kembali berputar di kepalanya. Ia mengingat dengan jelas masa di mana mereka berdua harus rela berbagi sebungkus nasi padang berdua karena uang gaji yang pas-pasan. Masa di mana Sagara harus bekerja serabutan siang dan malam sebelum akhirnya mendapatkan posisi manajer seperti sekarang ini. Semua perjuangan berdarah-darah itu terasa sangat sepadan dan indah karena mereka melaluinya bersama-sama, saling bergandengan tangan dan saling menguatkan dalam doa yang tak putus-putusnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Setelah selesai menyiapkan minuman, Kinasih menyempatkan diri melangkah pelan menuju kamar tidur anak sematawayang mereka. Ia membuka pintu kamar itu perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara jecit yang mengganggu. Di atas ranjang berseprai motif luar angkasa tampak biru, putra mereka yang sangat aktif dan luar biasa cerdas itu sudah tertidur pula setelah lelah bermain seharian penuh. Kinasih berjalan mendekat, membenarkan letak selimut tebal yang menutupi tubuh mungil anaknya, lalu mendaratkan sebuah kecupan hangat dan lama di keding bocah berusia 7 tahun tersebut. Dalam hati, Kinasih merapalkan 2 perlindungan untuk masa depan biru, berharap kelak anaknya akan tumbuh menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, setia, dan sehebat ayahnya. Setelah memastikan malaikat kecilnya terlelap dengan nyaman, Kinasih melangkah keluar dan berjalan menuju ruang keluarga. Ia meletakkan nampan berisi teh melati yang masih mengepulkan asap tipis itu di atas meja kaca, tepat di depan sofa panjang berbahan kain bludru. Tak lama berselang, indera pendengarannya menangkap suara deru mesin mobil sedan yang sangat ia kenal memasuki area garasi rumah mereka. Hati Kinasih seketika menghangat dan berbunga-bunga. Pria yang menjadi imam dalam hidupnya, pelindung keluarganya, dan sosok pahlawan tanpa celah bagi anaknya akhirnya pulang ke istana kecil mereka. Kinasih merapikan sedikit ujung hijab pasminanya, merapikan letak pakaiannya, dan memastikan penampilannya tetap sedap dipandang mata. Meski ia hanya berada di dalam rumah seharian, wanita berparas ayunan teduh itu segera menyambut kedatangan suaminya di ambang pintu masuk, bersiap dengan senyum terbaiknya. Saat Sagara melangkah masuk, Kinasih langsung meraih tangan kanan suaminya, menundukkan kepala, lalu mencium punggung tangan Sagara dengan takzim seperti rutinitas yang selalu ia lakukan tanpa pernah terlewat selama 7 tahun usia pernikahan mereka. Namun, insting Kinasih sebagai seorang istri segera menangkap ada sesuatu yang sangat aneh dan berbeda malam ini. Biasanya,
Sagara akan langsung membalas apaan itu dengan sebuah kecupan hangat dan lama di kening Kinasi, diiringi dengan senyum kelelahan namun bahagia, sambil mulai menceritakan berbagai macam keluh kesahnya tentang pekerjaan hari itu di kantor. Biasanya, mata pria itu akan berbinar terang saat menatap istrinya, memancarkan rasa lelah yang seolah-olah perlahan luntur menguap ke udara karena ia sudah tiba di rumah dengan selamat. Tapi malam ini pemandangan itu sama sekali tidak terjadi. Tatapan Sagara benar-benar kosong dan redup seakan tidak memiliki ruh. Wajah pria berpostur tegap itu terlihat sangat pucat pasi dan rahangnya mengeras tegang. Yang paling menyakitkan hati, Sagara dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Kinasi. Sebuah gerakan menghindar yang lebih cepat dari biasanya seolah sentuhan Kinasi adalah sesuatu yang mengganggu. Tidak ada senyuman helah yang menawan, tidak ada kecupan hangat di kening yang menenangkan. Pria itu hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, sengaja menghindari kontak mata langsung dengan Kinasi yang berdiri kebingungan. Dan melangkah masuk dengan gontai bak mayat hidup, menuju sofa di ruang keluarga. Ia meletakkan nampan berisi teh melati yang masih mengepulkan asap tipis itu di atas meja kaca, tepat di depan sofa panjang berbahan kain buludru. Tak lama berselang, indera pendengarannya menangkap suara deru mesin mobil sedan yang sangat ia kenal memasuki area garasi rumah mereka. Hati Kinasi seketika menghangat dan berbunga-bunga. Pria yang menjadi imam dalam hidupnya, pelindung keluarganya, dan sosok pahlawan tanpa celah bagi anaknya akhirnya pulang ke istana kecil mereka. Kinasi merapikan sedikit ujung hijab pasminanya, merapikan letak pakaiannya, dan memastikan penampilannya tetap sedap di pandang mata. Meski ia hanya berada di dalam rumah seharian, wanita berparas ayu dan teduh itu segera menyambut kedatangan suaminya di ambang pintu masuk, bersiap dengan senyum terbaiknya. Saat Sagara melangkah masuk, Kinasi langsung meraih tangan kanan suaminya, menundukkan kepala, lalu mencium punggung tangan Sagara dengan takzim seperti rutinitas yang selalu ia lakukan tanpa pernah terlewat selama 7 tahun usia pernikahan mereka. Namun, insting Kinasi sebagai seorang istri segera menangkap ada sesuatu yang sangat aneh dan berbeda malam ini. Biasanya Sagara akan langsung membalas sapaan itu dengan sebuah kecupan hangat dan lama di kening Kinasi, diiringi dengan senyum kelelahan namun bahagia, sambil luar biasa ceritakan berbagai macam keluh kesahnya tentang pekerjaan hari itu di kantor. Biasanya, mata pria itu akan berbinar terang saat menatap istrinya, memancarkan rasa lelah yang seolah-olah perlahan luntur menguap ke udara karena ia sudah tiba di rumah dengan selamat. Tapi malam ini pemandangan itu sama sekali tidak terjadi. Tatapan Sagara benar-benar kosong dan redup seakan tidak memiliki ruh. Wajah pria berpostur tegap itu terlihat sangat pucat pasi dan rahangnya mengeras tegang. Yang paling menyakitkan hati, Sagara dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Kinasi. Sebuah gerakan menghindar yang lebih cepat dari biasanya seolah sentuhan Kinasi adalah sesuatu yang mengganggu. Tidak ada senyuman lelah yang menawan, tidak ada kecupan hangat di kenung yang menenangkan. Pria itu hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam, sengaja menghindari kontak mata langsung dengan Kinasi yang berdiri kebingungan, dan melangkah masuk dengan gontai bak mayat hidup menuju sofa di ruang keluarga. Ia meletakkan nampan berisi teh melati yang masih mengepulkan asap tipis itu di atas meja kaca tepat di depan sofa panjang berbahan kain buludru. Perasaan Kinasi mulai menjadi tidak enak. Jantungnya secara otomatis berdebar sedikit lebih cepat dari ritme normal, mempompa darah dengan gelisah. Sebuah firasat buruk yang gelap mendadak menyilit masuk melayapi relung hatinya tanpa permisi. Namun wanita yang terkenal dengan kesabarannya itu berusaha sekuat tenaga untuk menepis pikiran-pikiran negatif tersebut. Ia berbatin di dalam hatinya, mencoba mencari pembenaran yang masuk akal, bahwa mungkin suaminya saat ini hanya sedang menghadapi masalah atau tekanan target yang sangat besar di tempat kerjanya. Atau mungkin kondisi badannya sedang tidak sehat dan butuh istirahat total. Kinasi menghela nafas mendadak, lalu melangkah mengikutinya dari belakang. Ia kemudian duduk di sofa yang sama, tepat di samping kiri Sagara. Sagara hanya duduk diam patung, menatap kosong ke arah cangkir teh melari di atas meja kaca yang masih mengepulkan asap tipis terhembus udara malam. Kedua tangan pria itu bertaut erat di atas pahanya sendiri. Buku-buku jaringnya terlihat memutih karena cengkeraman tangan yang terlalu kuat. Dada Sagara tampak naik turun dengan ritme yang tidak teratur dan terengah-engah, seolah ia sedang mengatur nafas untuk memikul beban kasat mata yang teramat berat dan menghancurkan tulang rusuknya. "Mas, kamu tidak apa-apa? Apakah ada masalah yang berat di kantor? Minum dulu teh melatinya, bubuk masih hangat,"
biar badanmu sedikit lebih enakan. Ujar Kinasih memecah keheningan dengan suara selembut mungkin. Nada suaranya penuh dengan rasa empati dan kekhawatiran yang tulus, mencoba mencairkan atmosfer kecanggungan yang tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan keluarga tersebut. Sagara tidak langsung menjawab sapaan istrinya. Pria itu hanya menelan Lutna dengan sangat susah payah. Jagungnya terlihat naik turun, lalu ia memutar kepalanya dan menoleh lambat-lambat ke arah Kinasih. Saat sepasang mata mereka akhirnya saling bertemu pandang, Kinasih bisa dengan jelas melihat ada genangan air mata yang memerah di pelupuk mata suaminya. Raut wajah Sania terlihat saja berubah drastis menjadi sangat pembelas, menjadikan dan penuh dengan rasa bersalah yang koham. Itu ada sebuah ekspresi wajah yang belum sekalipun Kinasih lihat semenjak mereka hidup bersama di bawah satu hanap. Tiba-tiba saja Sagar menggeser posisi duduknya menjadi lebih mendekat ke arah Kinasih. Ia mengangkat tangannya, lalu meraih kedua telapak tangan Kinasih dan menggenggamnya dengan kekuatan yang sangat erat namun bergetar. Telapak tangan Sagara terasa sangat dingin di kulit Kinasih, sedingin udara malam sehabis hujan badai di luar sana. Sentuhan itu tidak membawa kenyamanan, melainkan menyalurkan sebuah pertanda buruk yang membuat bulu kuduk Kinasih merinding. Kinasih, maafkan aku. Suara Sagara bergerak dengan hebat saat dia akhirnya membuka suara. Kalimat itu nyaris terdengar seperti sebuah bisikan parau yang tertahan di kerongkongannya. Namun gaunnya mendamak keras di telinga Kinasih. Kinasih spontan mengerutkan dahinya, menatap wajah suaminya dengan tatakan penuh kebingungan yang teramat sangat. Maaf untuk apa, Mas? Coba kamu cerita pelan-pelan saja kepadaku. Jangan membuatku merasa takut dan bingung seperti ini. Ada apa sebenarnya dengan dirimu hari ini? Mendengar pertanyaan istrinya, Sagara justru menarik nafas panjang, sangat panjang dan dalam. Seolah-olah tarikan nafas itu adalah pasukan oksigen terakhir yang bisa ia hirup dengan bebas malam itu. Mata yang memerah dan datar lekat dengan sorot dan lupus asaan yang aneh dan sulit untuk diartikan. Kinasih, kamu harus tahu bahwa kamu adalah seorang istri yang sangat sempurna bagiku. Kamulah ibu yang sangat... Bahkan belum lama ini, saat Aruna datang bertamu dan bercerita sambil menangis histeris sesenggukan tentang laki-laki pengecut yang pergi membatalkan pertunanan dan meninggalkannya, Kinasihlah yang memberikan bahunya, memeluk sahabatnya itu dengan erat, memberikan kekuatan emosional agar Aruna bisa bangkit kembali. Dan dengan bodohnya pula, Kinasih menyuruh Sagara untuk mencarikan lowongan pekerjaan baru untuk Aruna di kantor kenalan suaminya tersebut. Betapa bodoh dan tololnya Kinasih merasa pada detik ini. Ia yang dengan senyuman dan tangan terbuka lebar membukakan pintu depan rumahnya untuk memberi kehangatan pada seekor ular berbisa yang kedinginan, dan kini sebagai balasan atas kebaikannya, ular itu mematukkan taring berbisanya tepat di pusat jantung Kinasih. Di sampingnya, Sagara masih terus berbicara tanpa henti, meracau panjang lebar tentang betapa ia sebenarnya masih sangat mencintai Kinasih dari lubuk hatinya. Betapa posisi agung Kinasih sebagai istri pertama sekaligus ibu dari anak laki-lakinya tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun di dunia ini. Dan betapa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk bersikap sangat adil dalam membagi waktu malam serta materi di antara dua keluarga kelak. Rangkaian kata-kata manis beracun itu mengalir deras dari mulut Sagara tanpa jeda. Namun tak ada satupun dari kata-kata itu yang bisa masuk menembus pertahanan akal sehat Kinasih. Mata suaminya yang terlihat memelas dan memohon izin itu sama sekali tidak bisa menyembunyikan kilatan binar kebahagiaan dan nafsu terselubung yang terpancar sangat jelas ketika bibir pria itu menyebut-nyebut nama Aruna. Pada titik kesadaran ini, pria yang duduk memelas di hadapan Kinasih ini bukanlah lagi sosok Sagara yang ia kenal selama ini. Sosok Sagara yang dulu berdiri tegap dan berjanji dengan suara lantang di depan mendiang ayah Kinasih untuk menjaga serta membahagiakan Kinasih sampai maut memisahkan mereka, kini telah benar-benar mati dan terkubur. Pria itu kini telah digantikan oleh sesosok makhluk asing yang amat sangat egois dan buta arah karena terbuai oleh pesona kemorekan wanita lain. Kinasih menarik nafasnya dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan oksigen sebanyak mungkin, mencoba sekuat tenaga untuk menenangkan gemuruh badai topan yang sedang mengamuk liar menghancurkan isi dadanya.
Air mata kesedihan yang sedari tadi sudah berkumpul menggenangi pelupuk matanya yang indah. Sekuat tenaga ia tahan dan ia telan kembali agar tidak ada satu tetes pun yang jatuh berderai membasahi pipinya di hadapan suaminya. Ia menolak keras untuk menangis meraung-haung dan bertingkah histeris seperti wanita lemah di depan suaminya. Ia menolak dengan tegas untuk terlihat hancur lebur tanpa martabat dan mengemis-kemis serpihan cinta pada seorang pria yang telah dengan sadar dan sengaja memilih jalan untuk melukainya sedalam ini. Harga diri Kinasih sebagai seorang wanita terhormat, sebagai seorang ibu tangguh dari anak laki-laki yang sangat cerdas, dan sebagai seorang hamba Allah yang beriman, terasa jauh lebih tinggi harganya daripada harus bersimpuh, memeluk lutut, dan memohon belas kasihan di bawah telapak kaki seorang pria pengkhianat berhati pengecut. Dengan mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang masih ia miliki di tubuhnya yang mendadak terasa lemas, Kinasih perlahan-lahan mulai melepaskan genggaman erat tangan Sagara dari tangannya. Gerakan pelepasan itu dilakukan secara perlahan, namun mengandung makna ketegasan dan penolakan yang sangat pasti. Rasa dingin yang menjalar dari telapak tangan suaminya masih terasa tertinggal menempel di permukaan kulit Kinasih. Tapi hati wanita itu kini terasa jauh lebih beku dan dingin dari semuka gunung es di kutub utara. Ia mengangkat wajah cantiknya, lalu menatap lurus menembus tepat ke dalam madik mata Sagara, yang kini mulai dipenuhi dengan rasa cemas dan ketakutan akan reaksi istrinya. Ruang tamu mungil yang biasanya selalu dipenuhi dengan canda tawa, kehanatan, dan cerita-cerita bahagia keluarga kecil ini, seketika itu juga telah berubah fungsi menjadi sebuah ruang eksekusi mati yang dingin dan kejam bagi ikatan suci pernikahan mereka berdua. Dua cangkir teh melati di atas meja kaca di depan mereka telah benar-benar menjadi dingin. Uapnya tak lagi terlihat, persis sama seperti keadaan perasaan Kinasih pada malam kelabu ini. Rasa sakit hati akibat pengkhianatan ganda ini terasa begitu nyata dan menyiksa, merambat perlahan-lahan dari ujung jari kaki hingga menusuk-nusuk ke ubun-ubun kepalanya, menyayat-nyayat secara brutal setiap inci kesadarannya yang tersisa. Namun, hal menakjubkan pun terjadi. Di balik rasa sakit yang teramat sangat melumpuhkan jiwa ini, ada sebuah benih kekuatan baru yang perlahan-lahan namun pasti mulai bangkit dan tumbuh berakar di dalam diri Kinasih. Itu adalah insting kekuatan seorang wanita yang menolak dihancurkan dan diinjak-injak oleh seorang laki-laki. Kinasih memilih untuk diam membisu 1000 bahasa. Di balik raut wajahnya yang ia buat sedatar mungkin, otaknya yang cerdas mulai merenungkan dan merajut sebuah rencana besar. Sebuah keputusan tak terduga yang akan memutarbalikkan jalan hidup mereka bertiga untuk selamanya. Dan sebuah rencana pembalasan dendam elegan yang akan membuat pria malang di hadapannya ini mengerti dengan sangat jelas apa arti dari sebuah penyesalan tanpa akhir yang sesungguhnya. Sagara masih duduk dengan posisi tubuh yang menunduk kaku di samping Kinasih. Napas pria bertubuh tegap itu terdengar memburu dan tidak teratur. Menanti dengan penuh ketegangan sebuah kalimat jawaban dari bibir istrinya setelah pengakuan kejinya tentang perselingkuhan dengan Aruna meluncur tanpa dosa. Sepasang mata Kinasih yang biasanya selalu memancarkan kehangatan dan kelembutan, kini menatap lurus dan kosong ke arah cangkir teh melati di atas meja kaca yang kini telah sepenuhnya kehilangan kehangatannya. Uap putih yang tadi mengepul dengan sangat anggun perlahan-lahan memudar dan kini telah lenyap tanpa sisa. Persis seperti rasa cinta, rasa hormat, dan rasa kagum Kinasih kepada laki-laki yang sedang duduk gemetar ketakutan di hadapannya ini. Wanita itu menarik napas panjang, membiarkan udara malam yang dingin mengisi penuh rongga paru-parunya, mencoba sekuat tenaga mencari sekeping kewarasan yang tersisa di tengah puing-puing rumah tangganya yang baru saja diledakkan oleh orang yang paling ia hargai dan percayai. Di dalam dadanya, sebuah badai air mata kepedihan sebenarnya sedang memberontak meronta-ronta, ingin segera dijatuhkan membasahi pipi. Ada bagian terdalam dari nuraninya, jiwa seorang istri setia yang sedang terluka sangat parah, yang ingin berteriak histeris sekencang-kencangnya,
memukul-mukul bidang dada Sagara dengan kedua kepalan tangannya dan mencacin maki pria hidung belang itu dengan segala macam kosakata kasar yang ada di muka bumi ini. Kinasih sangat ingin menangis meraung-raung dan berteriak menanyakan satu pertanyaan yang terus berputar-putar menyiksa otaknya. Mengapa seluruh pengorbanan tanpa pamrih yang ia belikan selama 7 tahun pernikahan ini harus dibalas dengan tusukan sebilah belati berkarat yang ditancapkan tepat di pusat jantungnya oleh sahabat karibnya sendiri? Namun tepat pada saat Kinasih memejamkan kedua matanya sejenak untuk menahan luapan emosi yang nyaris meledak itu, bayangan wajah polos, senyum ceria, dan tawarannya biru melintas dengan sangat jelas di dalam benaknya. Anak laki-laki kesayangannya yang sangat cerdas itu saat ini sedang tertidur pulas di kamarnya yang hangat, tenggelam dalam mimpi-mimpi indah dunia anak-anak. Sama sekali tidak tahu menahu bahwa istana kecil tempatnya bernaung sedang diruntuhkan secara paksa oleh tangan ayahnya sendiri. Bayangan biru seolah menjadi jangkar yang menarik Kinasih kembali ke alam sadar. Demi biru, batinnya mencerit tegas. Ia harus menjadi wanita yang sangat kuat. Demi masa depan dan jaminan keamanan anak laki-lakinya, Kinasih bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia sama sekali tidak boleh terlihat hancur, lemah, dan menyedihkan di depan pengkhianat pengecut ini. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah apapun malam ini. Tangisan hanya akan membuat Sagara merasa menang dan merasa bahwa Kinasih adalah pihak yang lemah dan sangat bergantung padanya. Dengan gerakan tubuh yang luar biasa lambat dan dikontrol dengan sangat tenang, Kinasih mengangkat kedua tangannya untuk merapikan lipatan hijab Asmina berbahan katun tebal berwarna coklat susu yang ia kenakan malam itu. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menegakkan postur punggungnya agar tidak terlihat bungkuk dan kalah, lalu memutar lehernya menoleh perlahan ke arah Sagara. Pria berwajah pucat itu perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang sedari tadi tertunduk, menatap wajah istrinya dengan sorot mata yang mencampurkan rasa ketakutan, rasa bersalah, dan sebuah harapan kosong. Sagara mungkin saja senang mengira di dalam kepalanya bahwa istrinya ini akan segera mengamuk sejadi-jadinya, melempar barang-barang pecah belah ke arahnya, atau mungkin menangis meraung-raung memeluk kakinya, memohon agar ia membatalkan niatnya dan tidak pergi meninggalkan rumah ini. Namun apa yang Kinasih lakukan pada detik selanjutnya justru membuat aliran darah di seluruh tubuh Sagara seakan-akan berhenti mengalir seketika. Kinasih perlahan-lahan menarik kedua sudut bibirnya. Ia tersenyum. Itu sama sekali bukan senyuman hangat yang biasa ia berikan saat menyambut suaminya pulang kerja setiap sore. Itu bukan pula senyuman tulus penuh cinta yang selalu mengiringi setiap bait doa panjang yang ia panjatkan di sepertiga malam untuk kesuksesan karir suaminya. Senyum yang kini terukir di wajah cantik Kinasih adalah sebuah senyuman yang teramat sangat dingin. Sebuah senyum mati rasa yang dipaksakan terukir di bibir seorang wanita berhati baja yang perasaannya telah sepenuhnya membeku. Senyum itu mengembang perlahan-lahan, tidak diiringi dengan sedikit pun kilatan cahaya kebahagiaan di kedua bola matanya. Mata Kinasih tetap terlihat kosong, gelap, dan mengintimidasi. Melihat perubahan ekspresi yang sangat drastis dan tidak terduga itu, Sagara sontak terkesiap, tubuhnya mendegar kaku seperti sebuah patung kayu. Ia menatap lekat-lekat ke arah istrinya dengan perasaan ngeri yang merayap di tengkuknya. Seolah-olah ia saat ini sedang melihat sesosok hantu pencabut nyawa yang menyamar, bukan melihat Kinasih, istrinya yang biasanya selalu bersikap lemah lembut. "Kinasih, kenapa kamu malah tersenyum seperti itu? Apakah kamu baik-baik saja? Tolong katakan sesuatu kepadaku. Tolong marahilah aku. Tapi jangan diam dan tersenyum mengerikan seperti itu. Kamu benar-benar membuatku merasa sangat takut." Mendengar kepanikan dalam nada suara suaminya, Kinasih justru menggeser posisi duduknya sedikit menjauh dari tubuh Sagara, menciptakan sebuah jarak yang tak kasat mata, namun terasa bagikan sebuah jurang pemisah yang sangat dalam dan gelap di antara mereka berdua. "Aku sangat baik-baik saja, Sagara," jawab Kinasih dengan nada suara yang sangat datar, tenang, dan tanpa intonasi yang berlebihan. Bahkan di dalam hatinya sendiri, Kinasih merasa sangat terkejut mendengar betapa stabil dan kuatnya suaranya saat ini. Sama sekali tidak ada getaran tangis yang bocor. Sama sekali tidak ada ledakan amarah yang meletup-letup.
Aku tadi baru saja memohon dan meminta izin kepadamu untuk menikahi Aruna, bukan? Kamu berkata bahwa kamu ingin berpoligami dengan dalih ingin menyelamatkan nyawa sahabatku itu dari jurang keterpurukan. Sungguh sebuah niat yang sangat amat mulia dan berarti malaikat suamiku. Mendengar sindiran halus namun tajam yang keluar dari mulut istrinya, Sagara terpaksa menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Ia menganggukkan kepalanya dengan kaku. Otaknya masih belum bisa memproses dan membaca apa yang sebenarnya sedang berkecamuk di dalam kepala wanita di sampingnya ini. Iya, Kinasih, niat utamaku hanyalah murni untuk menolongnya dari keterpurukan mental. Aku berjanji kepadamu bahwa tidak akan ada satupun hal yang berubah dari kehidupan kita. Aku akan tetap menjadi sosok suami yang paling baik untukmu dan ayah pelindung yang paling hebat untuk Biru. Kamu harus selalu ingat bahwa kamu adalah cinta pertamaku. Kamu adalah ratu satu-satunya di rumah ini. Arune hanyalah seorang wanita rapuh yang saat ini sedang sangat butuh perlindungan seorang laki-laki. Rangkaian kata-kata manis beraroma dusta itu terdengar bagaikan racun mematikan yang sangat menjijikkan di telinga Kinasih. Meskipun di dalam perutnya terasa sangat mual ingin muntah mendengar kemunafikan itu, Kinasih tetap berhasil mempertahankan senyum dinginnya yang mematikan. Baiklah, ucap Kinasih dengan ketenangan yang mematikan. Jika memang niatmu di dalam hati sudah sangat bulat tanpa keraguan, jika memang hatimu saat ini sudah sepenuhnya condong kepada wanita itu dan kamu merasa sangat yakin bahwa Allah meridai jalan kotor yang kamu pilih ini, maka aku sebagai istrimu sama sekali tidak akan menghalang-halangimu untuk menikahinya. Seketika itu juga, kedua mata Sagara membelalak dengan sangat lebar seakan-akan bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya. Mulut pria itu sedikit terbuka karena rasa terkejut yang luar biasa besar menghantam otaknya. Kinasih, apakah kamu sungguh-sungguh dengan ucapanmu barusan? Kamu benar-benar memberikan izin kepadaku untuk menikah dengan Aruna? Suara Sagara mendadak meninggi. Nada suaranya dipenuhi oleh luapan kegembiraan, kelegaan dan antusiasme yang sama sekali tidak berusaha ia sembunyikan lagi. Binar kebahagiaan yang menjijikkan seketika terpancar jelas di kedua matanya. Reaksi suaminya saat itu justru semakin meyakinkan nurani Kinasih bahwa keputusan di malam ini untuk membalas dendam dan menghancurkan masa depan pria ini kelak adalah sebuah pilihan hidup yang sangat amat tepat dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya, aku dengan sadar mengizinkanmu untuk menikahinya, sahut Kinasih pelan namun penuh penekanan pada setiap suku katanya. Tapi ada syaratnya. Sebagai istri pertama yang berhak penuh atas rumah tangga ini, aku memiliki 3 buah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika kamu berani menolak atau keberatan atas satu saja dari ketiga syarat yang akan aku ajukan ini, maka jangan pernah berharap kamu bisa melangkah keluar dari pintu rumah ini dengan tenang untuk menikahi sahabat karibku itu. Kegembiraan yang baru saja merekah di wajah Sagara perlahan-lahan sedikit meredup, digantikan oleh kerutan keraguan dan kecemasan di dahinya. Syarat-syarat mutlak apa yang kamu maksudkan, Kinasih? Tolong katakan padaku sekarang juga. Selama aku merasa mampu untuk memenuhinya, aku pasti akan menyanggupi dan memenuhinya demi kelancaran niat baik ini. Kinasih melipat kedua tangannya dengan anggun di atas pangkuannya. Tubuhnya sedikit mencondong ke arah Sagara dan ia menatap tajam seakan-akan pandangan matanya bisa menembus tepat ke dasar pupil dan menguliti isi kepala suaminya. Dengarkan baik-baik, ini adalah syarat pertamaku, ucap Kinasih dengan suara yang menggema penuh otoritas di ruang tamu yang sunyi itu. Aku ingin seluruh aset berharga yang kita miliki saat ini, rumah mewah yang sedang kita tempati ini, 2 unit mobil yang biasa kamu pakai bekerja dan aku pakai berbelanja, serta seluruh nominal uang yang ada di dalam rekening tabungan bersama kita, semuanya harus dibalik nama dan diserahkan kepemilikannya secara penuh atas nama Diru. Kita berdua harus membuat dan menandatangani akta hibah yang sah dan mengikat secara hukum di depan notaris besok pagi tanpa ada penundaan sedikit pun. Mendengar syarat pertama itu, Sagara tersentak kaget bukan kepalang. Tubuh pria itu seakan-akan terdorong mundur ke belakang oleh tamparan kata-kata istrinya. Semuanya tanpa sisa, Kinasih. Kenapa harus seperti ini? Rumah ini dan mobil itu adalah hasil jerih payah kita berdua menabung selama bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba saja semuanya harus dibalik nama atas nama Biru pada saat ini juga? Bukankah Biru masih berusia 7 tahun dan belum mengerti apa-apa soal harta?
Dan jika seluruh isi tabungan bersama kita diserahkan sepenuhnya ke rekening perwalian, lalu bagaimana caranya aku bisa membiayai seluruh biaya pesta pernikahan dan kehidupan baruku nanti bersama Aruna? Protes Sagara dengan suara yang sedikit bergetar karena panik. Membayangkan kebangkrutan yang tiba-tiba mengancam di depan matanya, Kinasih tertawa pelan. Tawa yang keluar dari mulutnya itu terdengar sangat hampa, kering dan penuh dengan nada sinis yang mengiris hati. Kenapa kamu terlihat sangat panik, Sagara? Apakah kamu merasa keberatan memberikan seluruh harta kekayaanmu untuk menjamin kehidupan darah dagingmu sendiri? Bukankah beberapa menit yang lalu, kamu baru saja dengan lantang berjanji bahwa kamu akan tetap menjadi sosok ayah pelindung yang baik untuknya? Biru adalah masa depan kita. Oh, lebih tepatnya, mulai malam ini biru adalah masa depanku satu-satunya. Jika kamu ingin membagi cintamu, membagi perhatianmu yang berharga dan membagi kehangatan tubuhmu dengan wanita lain di luar sana, maka hak asasi biru atas keamanan masa depan finansialnya harus dijamin secara absolut dan tertulis di mata hukum. Aku sama sekali tidak ingin jika suatu hari nanti di masa depan, wanita yang kamu bilang butuh pelindungan itu justru berbalik merampas hak milik anakku. Jika kamu memang benar-benar seorang pria sejati yang bertanggung jawab atas ucapannya, kamu pasti akan langsung setuju tanpa banyak berdebat. Sagara terdiam membisu cukup lama. Titik-titik keringat dingin yang membasahi pori-porinya mulai merebis keluar di pelipisnya. Pria itu terlihat sangat bimbang dan tersiksa oleh pikirannya sendiri. Di satu sisi, logika akal sehatnya syarat pertama ini akan serta-merta merampas seluruh zona nyamannya dan mengubahnya menjadi pria miskin tanpa harta. Namun di sisi lain, bayangan wajah cantik Aruna yang menggoda dan kehidupan ranjang yang menantinya bersama sahabat istrinya itu tampaknya jauh lebih kuat menguasai dan memperbudak akal sehat Sagara. Setelah melalui peperangan batin yang singkat namun melelahkan karena otak yang sudah sepenuhnya dibudakkan oleh nafsu syahwat dan bayangan hidup bahagia di masa depan bersama Aruna, Sagara akhirnya menghela napas panjang tanda menyerah dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Baiklah, ucap Sagara dengan nada suara yang terdengar pasrah dan menahan pedih. Jika memang syarat itu yang akan membuat hatimu merasa aman dan tenang, aku setuju. Besok pagi-pagi sekali kita akan pergi ke kantor notaris dan mengurus semua surat-surat pemindah tangan dan asetnya. Rumah ini, kedua mobil kita, dan seluruh deposito tabungan itu akan sepenuhnya menjadi hak milik biru seutuhnya. Di dalam rongga dadanya, jantung Kinasih berdegup kencang merayakan sebuah kemenangan kecil. Ia tersenyum puas di dalam hatinya yang terluka. Langkah pertama dari rencana pembalasan dendamnya yang sempurna telah berhasil ia eksekusi dengan gemilang. Sagara secara sukarela menjerat lehernya sendiri ke dalam tali gantungan kemiskinan. Sebuah keputusan yang sangat bagus dan bijaksana. Memuji Kinasih dengan nada sarkastis yang kental. Sekarang buka telingamu lebar-lebar dan dengarkan syarat kedua dariku. Kinasih sengaja menjeda kalimatnya selama beberapa detik, membiarkan suasana di ruangan itu berubah menjadi semakin tegang dan mencekik leher suaminya. Syarat keduaku adalah, aku ingin kamu sendiri yang harus duduk berhadapan empat mata dengan biru. Kamu harus menatap langsung ke dalam kedua mata anakmu yang polos itu dan menjelaskan dari mulutmu sendiri kepadanya tentang alasan kenapa ayahnya ini ingin membagi cinta dan membawa wanita lain ke dalam hidupnya. Kamu harus memberitahukan berita buruk ini kepadanya besok lusa saat ia pulang sekolah, tanpa boleh aku bantu sedikit pun untuk menenangkannya. Kamu harus menghadapinya sendirian. Mendengar syarat kedua yang tak terduga itu, wajah Sagara seketika memucat seputih kertas HVS. Kedua bola matanya memancarkan gelombang kepanikan dan ketakutan yang luar biasa dahsyat. Kinasih, tolong jangan ajukan syarat yang satu ini. Mohon, Sagara dengan suara serak dan napas yang terputus-putus. Kamu tahu persis seberapa besar biru sangat menyayangiku dan menjadikanku pahlawannya. Anak kita itu masih terlalu kecil untuk bisa mencerna dan mengerti tentang konsep poligami. Jika aku memberitahukan hal kejam ini secara langsung kepadanya dari mulutku, dia pasti akan merasa sangat sedih, terluka parah dan histeris. Dia mungkin saja akan berbalik membenciku seumur hidupnya. Aku benar-benar tidak sanggup jika harus menatap raut wajah kecewa dan tangisan dari pahlawan kecilku itu. Kinasih, tolong pertimbangkan lagi. Biarkan nanti saja saat ia sudah tumbuh remaja dan mengerti. Atau kumohon,
Biar biasa saja yang pelan-pelan menjelaskannya kepadanya dengan bahasa ibu yang lembut. Kinasih langsung menggelengkan kepalanya dengan gerakan yang sangat tegas, menolak mentah-mentah permohonan pengecut suaminya itu. Wajahnya mengeras tak kenal ampun. Tidak akan pernah Sagara. Kamu sendirilah yang membuat keputusan egois ini. Maka kamu sendiri pula lah yang harus berani menelan dan menanggung seluruh konsekuensi pahitnya. Berani berbuat sebuah kesalahan besar, maka kamu harus berani bertanggung jawab penuh. Kamu berani mengambil resiko untuk menghancurkan hatiku hingga tak bersisa, maka kamu juga harus berani menghadapi tangisan dan kehancuran hati anak kandungmu sendiri. Jika kamu merasa tidak sanggup dan terlalu pengecut untuk menjalankan syarat keduaku ini, maka lebih baik lupakan saja semua niat busukmu untuk menikahi Aruna malam ini juga. Dengan suara serak yang nyaris terdengar putus asa menyerah pada takdir yang ia buat sendiri, Sagara akhirnya menyetujui syarat menyiksa itu. Baik, aku mengalah. Aku akan memberitahu Biru besok lusa sepulangnya dia dari sekolah. Aku akan berusaha berbicara dari hati ke hati dengannya sebagai sesama laki-laki. Kinasih menganggukkan kepalanya secara perlahan. Ia harus menggigit bagian dalam pipinya sendiri untuk menyembunyikan rasa perih yang tiba-tiba menyengat hebat di dalam dadanya saat pikiran liarnya membayangkan raut wajah sedih dan hancur anak kesayangannya nanti. Namun, tekad Kinasih sudah sekeras baja. Hal menyakitkan ini harus tetap dilakukan agar Sagara tahu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri persis seberapa besar kerusakan permanen yang telah ia perbuat terhadap keluarga ini. Bagus sekali, ucap Kinasih dengan senyuman tipis. Dan sekarang, ini adalah syarat terakhir dariku. Kinasih merendahkan nada suaranya menjadi jauh lebih lembut, mengalun pelan, namun menyembunyikan bisa mematikan layaknya seekor ular kobra yang siap mematuk masanya. Syarat ketiga, aku sendirilah yang akan turun tangan langsung untuk mengatur dan mengurus seluruh detail persiapan pesta pernikahan keduamu dengan Aruna. Mulai dari proses mencari gedung pertemuan yang paling mewah, memilih daun pengantin yang harganya paling mahal, memesan menu catering makanan yang paling enak, hingga mendesain dekorasi pelaminan bertabur bunga yang paling megah. Semuanya 100%, tanpa terkecuali aku yang akan mengatur jalannya acara tersebut. Kali ini Sagara benar-benar dibuat tercengang hingga nyaris lupa cara bernafas. Pria itu menatap wajah istrinya dengan tatapan bingung dan lengong. Seolah-olah ia sedang berhadapan dengan makhluk asing tak dikenal dari planet lain. Kebingungan dan tanda tanya besar tergambar dengan sangat jelas di seluruh guratan wajahnya yang kuyuh. Kinasih, apakah telingaku tidak salah mendengar? Kamu serius dengan ucapanmu barusan? Kamu mau repot-repot mengurus pesta pernikahanku dengan wanita lain? Kenapa kamu rela melakukan semua hal ini? Bukankah melakukan hal seperti ini justru akan sangat menyakiti hatimu sendiri dan mengorek-ngorek mukamu? Aku dan Aruna sebenarnya bisa saja mengurusnya secara sederhana di kantor urusan agama agar tidak terlalu membebani pikiranmu. Kamu sama sekali tidak perlu menyiksa dirimu sendiri dan menguras tenagamu seperti ini. Kinasih, Sagara melontarkan rentetan pertanyaan bertubi-tubi, mencoba mencari kewarasan dari syarat gila yang baru saja dilontarkan istrinya itu. Kinasih kembali mengukir senyum mematikan yang sedari tadi menjadi senjata andalannya malam itu. Sebuah senyuman manipulatif tingkat tinggi. Menyiksa diriku sendiri? Oh, tentu saja tidak. Suamiku sayang, tolong jangan salah paham kepadaku. Kamu harus ingat bahwa aku bersahabat sangat dekat dengan Aruna sejak lama. Sejak kami masih kuliah dulu. Aku tahu persis seperti apa selera tingginya, dan aku hafal di luar kepala tentang impian masa kecilnya memiliki sebuah pesta pernikahan yang megah bagaikan cerita dongeng. Sebagai sosok istri pertama yang baik hati, pengertian, dan sebagai seorang mantan sahabat yang penuh dengan kasih sayang, aku sangat ingin memberikan sebuah kado perpisahan. Oh maaf, maksudku sebuah kado pernikahan spesial yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Biarkan aku saja yang mengurus semuanya. Kalian berdua sama sekali tidak perlu pusing memikirkan segala apapun. Kamu dan Aruna hanya perlu duduk manis, berdandan yang rapi, dan bersabar menunggu hari kebahagiaan kalian berdua tiba di depan mata. Sagara menatap lekat-lekat wajah istrinya dengan sorot mata yang teramat sangat sulit untuk diartikan. Di dalam hatinya,
Ada percikan rasa lega yang luar biasa besar, karena ia dan Aruna terbebas dari beban pusing memikirkan segala macam kerepotan persiapan pernikahan. Dengan nada tegang dan ada sedikit rasa lega di hati Sagara, pria tegap itu langsung berkata, "Baiklah, kalau itu yang bisa membuat kamu bisa ridho dan ikhlas, maka aku setuju. Semua persiapan pernikahan, semuanya kamu yang persiapkan. Aku akan berbicara pada Aruna agar dia tidak takut akan kegagalan acaranya. Namun sebelumnya saya minta sama kamu, tolong bilang kepada penonton, jangan lupa like, subscribe, dan kritik sarannya agar resepsinya bisa berjalan lancar. Dan bilang juga kita lanjut di video episode berikutnya, karena kisah kita ini akan tambah lebih menarik di video selanjutnya. Jangan lupa ya."